Di bohong. Moments later. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mereka masuk. Iya. Silakan Ibu. Ada siapa? Novrian. Oke, Novrian dari kelas 11 IPS 1. Iya, IPS ya. Sebelumnya ada Bu. Kalau Ibu boleh tahu ceritanya belajar matematika. Matematika. Novri ini dapat tidak Bu? Tidak suka. Kenapa Novri tidak suka matematika? Karena tidak suka dengan perhitungan. Oh, perhitungannya. Lalu ini aku ini mana? Di Mamasa. Oh, Mamasa. Dari sini ke Mamasa itu berapa jam? Kurang lebih 2 jam. Lumayan jauh juga ya? Iya Bu. Oke, kalau dari sini ke Mamasa itu pulang naik apa? Naik mobil pribadi atau mobil sewa, karena belum punya mobil pribadi. Oh, mobil sewa ya? Iya. Oke. Sewanya itu berapa? 75. 70 kan? Oh, 70 per orang ya? Iya Bu. Oh, lumayan juga ya? Iya, mahal. Karena jauh juga, makanya mahal karena dari sedang perekonomiannya sedang lebih baik saja ya. Iya Bu. Oke. Selain belajar, kegiatan sehari-hariannya apa? Tidak ada, cuman sekolah, sampai sekolah, tidur, makan saya. Oh, jadi kalau pulang sekolah itu tidur, makan ya Bu? Tidak mengerjakan tugas? Tidak, kalau nanti kalau misalnya saya kerja itu Bu, misalnya masuk besok jadi segala saya, nanti malam saya kerja. Oh, deadline-nya ya. Kebanyakan anak-anak sekarang itu suka jadi deadline, tiba masa tiba akal. Iya ya. Kemudian Novri di sini di kos atau tinggal sama keluarga? Di kos. Oh, jadi di kos ya. Di sini tinggal sama saudara. Oh, saudara. Saudaranya Novri ini perempuan atau laki-laki? Perempuan Bu. Jaraknya itu berapa tahun? Tidak, beda mungkin beda 2 minggu. Oh, hebat ya? Iya Bu. Oh, Novri, bagaimana perasaan Novri mempunyai kembaran? Senang Bu. Jadi tapi pasti biasa kalau susah dibedakan ya? Iya Bu. Terus punya kelebihan dan kelemahan di antara kalian ya Bu. Selain apakah Novri tidak masuk school di sekolah ini? Masuk sekolah ini? Di voli. Oh, jadi Novri suka voli? Suka banget. Apakah Novri pernah menjadi perwakilan dari sekolah ini?
akan bisa mewakili tugas kita untuk selanjutnya. Oke. Novi datang ke sini pasti mempunyai tujuan ingin bertemu dengan ibu. Iya Bu. Oke. Ibu mau tanya, apakah Novi sudah pernah mengikuti layanan bimbingan konseling individu? Iya Bu. Oh, jadi Novi sudah tahu apa itu konseling individu ya? Iya Bu sudah. Oke, Novi jelaskan apa itu, menurut Novi apa itu konseling individu? Menurut saya itu Bu, konseling individu itu bantuan yang diberikan kepada siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Oke, mengatasi masalah yang dihadapinya. Oke, jadi Novi sudah tahu apa itu bimbingan konseling individu. Iya Bu. Dalam konseling individu, dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua yang Novi sampaikan kepada ibu itu tidak akan diucapkan kepada pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan Novi. Jadi apa yang Novi sampaikan itu hanya ibu, Novi dan Tuhan yang tahu ya. Kemudian itu asas keterbukaan. Keterbukaan. Semua Novi itu harus terbuka kepada ibu. Apa yang Novi rasakan saat ini itu bisa Novi sampaikan kepada ibu, dan ibu tidak akan menghakimi Novi. Kemudian itu yang terakhir itu asas kesukarela. Nah, Novi datang ke sini ada paksaan atau memang real kemauan Novi sendiri untuk datang ke sini berbicara? Saya datang di sini Bu disukarela tanpa paksaan dari teman ataupun orang lain. Itu kemauan saya. Oke, jadi tidak ada paksaan dari teman-teman, guru ataupun orang lain. Jadi Novi sendiri yang ingin datang ke sini untuk mau cerita sama ibu ya. Oke. Kira-kira Novi butuh berapa lama butuh berapa waktu untuk menceritakan masalahnya? Mungkin cukup Bu kalau 30 menit. Oke, 30 menit. Apakah itu sudah cukup Novi menceritakan masalahnya? Sudah. Jadi Novi 30 menit itu sudah cukup untuk menceritakan masalahnya. Oke, sebelum Novi menceritakan masalahnya, jika ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Jessica yang Sunda, biasa dipanggil ibu Jessica. Novi bisa memanggil ibu Jessica ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, sebelum ibu mendengarkan cerita atau masalah Novi, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Oke, apakah Novi sudah siap menceritakan masalahnya? Siap. Oke, bagaimana perasaan Novi saat ini?
percaya diri. Jadi masalah Nofri itu kurang percaya diri ya. Iya Bu. Oke, apa yang menyebabkan Nofri itu kurang percaya diri? Yang pertama itu Bu, kalau saya dalam kelas itu, kalau saya disuruh maju ke depan, saya takut. Kemudian saya juga takut kalau tampil di depan umum, karena saya takut kalau nanti kalau saya tampil itu kalau ada sesuatu yang salah, takut diketahui oleh teman-teman. Oke, jadi Nofri takut disuruh ke depan dan takut ditertawakan oleh teman-teman. Iya Bu. Kira-kira sudah berapa lama Nofri merasakan masalah itu? Sejak masuk di SMA sampai ini. Oh, jadi pas Nofri masuk di sini, Nofri sudah mulai jadi malu ya. Iya Bu. Waktu di SMP apakah SD SMP itu bagaimana? Tidak kenal. Tidak. Oh, jadi apakah Nofri nyaman di sekolah ini atau bagaimana? Nyaman Bu, nyaman. Mungkin suasana kelasnya yang membuat Nofri seperti ini. Iya Bu. Oke, jadi Nofri malu sama kurang percaya diri ya. Iya Bu. Selain itu ada Tidak, cuman itu saya apakah Nofri tidak mengikuti organisasi lain seperti PPGT mungkin? itu Apakah Nofri sering ikut ketika ada bazar-bazar atau pertemuan? itu Apakah di PPGT itu Nofri mempunyai teman atau tidak? punya. Jadi Nofri selalu bersama dengan teman ini. Iya Bu. Apakah dia tahu kalau Nofri mempunyai masalah kurang percaya diri? Tidak. Oh, mungkin karena Nofri dengan teman ini sudah akrab ya. Iya Bu. Jadi hanya dalam kelas atau disuruh ke depan berdiri di depan banyak orang itu Nofri merasa kurang percaya diri ya. Iya Bu. Kalau misalnya Nofri disuruh ke depan, apa yang Nofri rasakan? Itu berdekat, kemudian takut, mungkin saya. Jadi Nofri takut, takut ini artinya kayak takut salah ya. Iya Bu. Dan takut ditertawakan orang-orang. Kemudian apa lagi takut? Takut. Takut, takut sama Berdekat. berdekat ya. Arti Nofri ini dalam panggung ya. Iya Bu. Kalau berdiri di depan itu berdekat kayak mungkin saja. Hati-hati saja. Oh, cuma mbak-mbak ya. Mbak-mbak. Oke. Jadi apakah Nofri akan suka dengan Nofri yang begini? Maksudnya itu kayak
yang pemalu, kurang percaya diri, tidak suka keramaian. Apakah Nofri suka dengan kepribadian ini? Tidak, karena saya juga melihat karakter saya Bu, ya, dia adalah yang tampil di depan, ada saya tidak. Jadi apakah Nofri ingin berubah? Ini sekali. Jadi Nofri ingin berubah menjadi yang dari pemalu, kurang percaya diri, menjadi percaya diri supaya bisa tampil di depannya. Apakah dalam kelas tersebut Nofri biasa disuruh ke depan untuk menjawab atau menjadi pemimpin mungkin ketika upacara? Tidak, karena takut. Oke. Apa yang Nofri rasakan ketika disuruh maju ke depan? Maksudnya itu kayak perasaan Nofri itu, apakah Nofri menerima atau menolak? Saya menolak. Kenapa Nofri menolak? Padahal kan di sini kita belajar dalam kelas kan kayak kan Nofri sudah mengetahui teman-temannya. Jadi kenapa Nofri takut? Karena masa orang yang ditunggu cuma itu nanti teman-teman saya ketawa kalau saya salah. Oke, jadi Nofri itu takut ditertawakan oleh teman-teman. Apakah dalam kelas itu sering terjadi begitu ketika ada teman yang menjawab lalu salah lalu ditertawakan? Biasa begitu, biasa tidak. Oke, jadi teman-teman ini memang suka begitu ya? Ya Bu. Oke, apakah Nofri akrab dengan teman tersebut atau tidak? Tidak Bu. Jadi Nofri tidak akrab dengan teman-teman tersebut ya. Oke, jadi Nofri ingin berubah jadi dari pemalu dan kurang percaya diri jadi percaya diri. Ya Bu. Apakah Nofri, saudara Nofri ketika mempunyai kerja kelompok dan kerja kelompok tersebut dilakukan di tempat tinggal Nofri, apakah Nofri keluar kamar atau mengurung diri? Keluar karena teman-teman yang mengerjakan tugas di dalam kamarnya itu, jadi Nofri menyendiri. Kenapa Nofri dia mencoba berbicara dengan teman tersebut? Malu, mempunyai sikap pemalu itu tidak baik ya, karena ada kata mengatakan malu bertanya saat berjalan. Jadi saat ibu Nofri harus berubah ya, dari pemalu menjadi dari pemalu dan kurang percaya diri menjadi percaya diri, karena pengalaman ibu juga dulu itu ibu juga kayak orang itu pemalu, tidak percaya diri, kayak introvert begitu. Kalau dibicarain orang ibu tidak bicara, kayak malu begitu, tidak pernah sapa orang, tidak pernah sapa duluan. Tapi semenjak ibu kuliah itu kayak ibu waktu kuliah
berubah karena kayak ibu rasa kalau ibu akan seperti ini tidak tidak bakalan berhasil begitu, kayak kita hanya mengharapkan orang lain, tidak ada pengalaman begitu. Jadi ibu Nofri berbanyak perhatian ya. Belajar berlatihan, kebanyakan bicara dengan orang supaya rasa kurang percaya diri itu hilang. Ya, pelan-pelan saja. Mungkin Nofri bisa berlatih grooming dan berbanyak teman, banyak relasi. Ketika disuruh ke depan, salah itu tidak apa-apa. Orang yang menertawakan kita itu belum tentu dia lebih baik dari kita. Jadi menurut saya Nofri bisa, pasti bisa, tapi karena terhalang oleh rasa kurang percaya diri, jadi Nofri seperti ini. Karena mungkin Nofri mempunyai cita-cita, apa cita-cita dari perawat. Kan kalau perawat itu kita bertemu dengan banyak orang ya. Apalagi di rumah sakit itu biasa banyak orang. Jadi saran ibu mungkin Nofri bisa mencari teman dalam kelas itu, abaikan saja teman-teman yang kayak suka menertawakan, suka membuli. Jadi yang membuat Nofri itu kurang percaya diri, karena menjadi seorang perawat itu tidak mudah. Jadi karena kita bertemu banyak orang, kita harus ramah kepada orang, bertemu dengan berbagai jenis manusia. Ada yang baik, galak, pemarah, ada yang tidak sombong. Kemudian Nofri bisa melatih diri sendiri, kemudian melatih diri sendiri, kemudian perbanyaklah relasi supaya dari kurang percaya diri itu menjadi percaya diri. Kemudian
depan tanpa takut ditertawakan oleh teman-teman di kelas. Kemudian juga bisa cermin di depan, Berlatih ya, ya, berlatih di depan cerminnya ya Bu. Ya. ya. Apa yang Nofri rasakan ketika Nofri telah menceritakan masalahnya kepada ibu? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Ada sedikit lebih tenang, nyaman, dan tidak ada juga yang diperlukan. Ya, jadi pikiran Nofri itu berkurang ya, dari banyak pikiran menjadi kurang. Oke, jadi Nofri sudah merasa lega karena dia menceritakan masalahnya kepada ibu ya. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, jadi apakah Nofri bisa melakukan yang melakukan apa yang Nofri telah katakan kepada ibu dan berjanji ketika melakukan tersebut Nofri akan melaporkan kepada ibu dari perubahan apa yang Nofri dapatkan setelah melakukan konseling kepada ibu dan sebelumnya. Ya, bukannya saya laporkan ke ibu. Oke, jadi Nofri berjanji akan melaporkan perubahan atau adakah perubahan setelah melakukan konseling ini atau tidak ya? Ya, Oke, jadi apakah Nofri masih ada pembelajaran setelah ini? tidak ada. Oh, jadi kenapa tidak ada? Selesai tidak lagi, tidak ada yang datang, kan kosong. Oke, jadi kelasnya tidak ada ya. Mungkin kita bisa masih berbicara karena lihat ini masih ada waktu ya. Atau sudah cukup? Oke, jadi Nofri sudah cukup ya. Oke. Dari ibu semoga Nofri bisa melawan rasa kurang percaya dirinya karena ketika kita merasa kurang percaya diri sering dikucilkan karena ada beberapa teman yang mentarget orang yang tidak percaya diri atau sering sendirian itu untuk dibully. Jadi saran ibu Nofri itu bukan relasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kemudian menjadi seorang pemimpin itu harus percaya diri,
Jadi Nofri, mungkin itu saja dari Ibu. Sudah cukup? Sudah. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Ketika Nofri masih ada mas cerita yang ingin diceritakan kepada Ibu, bisa datang ke ruangan Ibu karena Ibu selalu ada di sini, atau bisa chat Ibu saja bertanya apakah Ibu masuk hari ini, karena ada hari-hari tertentu yang mungkin Ibu tidak bisa hadir. Jadi Nofri tidak usah sungkan ya mencari Ibu, karena Ibu akan selalu mendengarkan cerita-cerita dari kalian. Banyak juga teman-teman Nofri yang datang ke Ibu untuk menceritakan masalahnya. Ya, mungkin itu saja. Oke, silakan Nofri pulang. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Jadi Nofri, terima kasih Nofri.